Mudah-mudahan kita selalu dalam kehidupan kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadisnya, mengikuti aturan-aturannya, dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadisnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan komunikasi dalam Al-Quran, ilmu komunikasi dalam Al-Quran. Yang pertama yang harus kita pahami dulu apa itu komunikasi. Suara saya masih bisa didengar? Dengar Ustaz. Halo. Ya, dengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Bisa didengar. Kalau nggak bisa didengar nanti tolong ditelepon ya. Iya, Karena saya Pak Ustaz. Jelas. baik, komunikasi adalah pengertiannya pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua atau lebih sehingga yang dimaksud dapat dipahami. Pengiriman sesuatu kepada seseorang atau kepada lebih dari seseorang sehingga satu dengan yang lain saling memahami. Nah, itu namanya komunikasi. Saya mengirimkan barang kepada seseorang, ternyata seorang itu sudah menerimanya dan oke sama. Nah, itulah komunikasi. Nah, komunikasi itu mempunyai beberapa alat, ya, alat komunikasi. Ada lesan dan ada juga yang namanya tidak lesan. Ada lesan dan tidak lesan. Ya, alat itu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, itu alat komunikasi. Ya, kemudian komunikasinya itu sarana perubahan. Nah, itu sarana perhubungan. Jadi ada alatnya, ada komunikasinya. Nah, dasar ilmu komunikasi. Dasar rujukan ilmu komunikasi modern adalah Mathematical Theory of Information yang ditemukan oleh Claude Shannon tahun 1949. Ya. Teori ini artinya komunikasi menjelaskan proses komunikasi dengan peranan komunikator menyampaikan pesan melalui sebuah media kepada komunikan dengan adanya atau tanpa adanya respon umpan balik komunikasi. Jadi baik dengan adanya media, kalau sekarang itu dengan cara ada HP, ada komputer, ada WA dan macam-macam. Ya, itu alatnya dan supaya bisa kita paham. Teori ini dijadikan dasar untuk perkenalan. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Islam adalah ta'aruf antar individu masyarakat dan juga pemerintahan. Jadi ta'aruf. Nah, lesan ya adalah komunikasi dengan bahasa. Dengan bahasa itu menggunakan lesan. Ada dengan bahasa dan ada dengan isyarat. Nah, tapi dengan isyarat itu ternyata sesuatu yang sangat banyak. Bahkan kadang banyak dengan isyarat daripada dengan lesan. Nah, isyarat itu komunikasi dilakukan dengan tidak secara bahasa. Namun mempunyai peranan yang sangat penting. Baik pelengkap penjelasan jenis yang pertama atau yang pertama itu lesan atau arti yang sendiri. Dalam bahasa isyarat, kita kadang-kadang dengan mata kita saja sudah bisa dipahami. Baik itu dengan baik, tujuan baik atau tujuan tidak boleh atau boleh dengan mata kita kadang-kadang cukup.
Kadang-kadang dengan benda yang ada pada kaki kita, sama ibu-ibu, ya, dengan benda yang ada di kakinya, emas yang ada di kakinya, sudah tahu menunjukkan apa itu. Nah, itu. Kadang-kadang, oh, setidak-tidaknya menunjukkan kekayaannya. Oh, saya ini. Nah, itu. Baik, di dalam Al-Quran, diawali dengan surat 49 ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ada yang mengartikan? Ya Ustaz, saya siap. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik. Sesungguhnya, wahai manusia, inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan, setelah kami menciptakan, kami jadikan kalian su'uban wa qabail, ya. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah, berkelompok-kelompok, lita'arafu. Nah, di sini ada kalimat lita'arafu, saling mengenal. Dan saling mengenal ini tidak akan bisa saling mengenal kalau tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Baik komunikasi dengan lesan, baik komunikasi dengan tidak lesan dengan isyarat. Maka di situ dibutuhkan komunikasi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya paling mulia dari kamu sekalian, indallah, menurut Allah, atqakum. Nah, ini menunjukkan komunikasi dengan Allah. Jadi ada komunikasi dengan sesama manusia, ada komunikasi antar bangsa, ada komunikasi antar kabilah, dan komunikasi secara pribadi dengan Allah. Nah, kalau komunikasinya ini baik, ta'arufnya baik, maka akan menjadi baik. Maka Al-Quran merintahkan bagaimana dalam komunikasi-komunikasi itu. Inna akramakum, inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha tahu. Ya, Allah maha tahu. Dan Allah maha teliti. Ya, maha teliti terhadap apa saja. Apakah kalian dengan baik lesannya, ataukah kalian dengan baik secara bahasa isyarat dan lain sebagainya, maka Allah tahu. Allah tidak akan pernah lupa. Allah maha teliti sekali. Di dalam ayat yang lain, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'al ismi wal Allah innallaha syadidul iqab. Enggak diterjemahkan. Surat apa Ustaz? Surat kedua, surat kelima ayat kedua. Oh, iya. Maaf, ini banyak sekali. Baik, garisnya saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu dan saling tolong menolonglah. Ini berarti harus ada komunikasi dengan baik. 'Alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Maka ada garis mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu ada ketentuannya. Allah menentukan mana yang boleh. Yang boleh adalah 'alal birri wat taqwa. Nah,
komunikasi dalam birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa ini adalah yang ditentukan. Wala ta'awanu al ismi wal udwan, dan jangan sampai, ini ada larangan, komunikasi yang dilarang, ya berhubungan yang dilarang, alal ismi wal udwan, terhadap dosa dan permusuhan. Jangan sampai kita muncul, ya kelihatannya baik, tapi kadang-kadang dengan lisan kita memunculkan permusuhan, memunculkan dosa. Ya kelihatannya kadang-kadang kita punya rasa benci, ya, yang tidak ditampakkan. Kadang-kadang ditampakkan seakan-akan dia itu ahli dalam beribadah, tapi membenci orang lain, ya seakan-akan begitu, nggak tahu. Maka wattaqullah, ya, wattaqullah, harusnya wattaqullah. Jadi jangan sampai kalian itu alal ismi wal udwan wattaqullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya baik, yang namanya buruk, dan buruk itu di sini disebutkan syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala maha sangat berat siksanya, syadid al-iqab. Ini menunjukkan bahwa apabila kita dengan lisan kita, apabila dengan isyarat-isyarat kita, baik dengan ucapan kita maupun dengan gerak badan kita atau gestur tubuh kita, kita seakan-akan atau kita menunjukkan menyakiti seseorang, gestur tubuh kita menyebabkan orang tidak senang, maka garisnya sadidul iqab, Allah pasti akan membalasnya. Ada balasan setiap yang kita kerjakan. Allah tahu dan teliti. Maka tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, melakukan perintah dan takwa, takut pada larangannya, dan jangan tolong-menolong kepada dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena sesungguhnya sangat berat siksanya kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Jadi bahwa lisan kita, komunikasi, baik kemudian gestur tubuh kita untuk berisyarat, ya, maka itu pun ada garisnya. Tujuan akhirnya adalah komunikasi dengan mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang kepada kejelekan. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan akan menyiksa orang-orang yang tidak baik. Coba diartikan surat 33 ayat 32. Bu Dwi? Ya Ustaz, Ya. saya mute. Surat 33 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ya nisa, hai perempuan-perempuan Rasulullah, lastunna ka khatim minan nisa. Kalian semua tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Ya, tidaklah seperti perempuan-perempuan lain. Maka fala takhdhna bil qaul. Maka jangan rendahkan, jangan tunduk bil qaul dengan ucapan fayat ma'a, ya. Sehingga tomak atau berkeinginan alladzi fi qalbi, orang yang di dalam hatinya maradun sakit. Wa qulna qaulan
karimah, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, Baik. merendahkan suara dan tunduk, ya, berarti di sini adalah menahan bicara. Menahan bicara itu jangan sampai, dan ini merupakan salah satu isyarat, ya, salah satu isyarat komunikasi tidak dengan lesan, tapi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulullah memerintahkan agar tidak tunduk. Nah, tidak tunduk itu berarti menahan, berarti isyarat langsung berkomunikasi tidak dengan lesannya. Ya, untuk supaya dengan isyarat itu merupakan isyarat langsung komunikasi tidak dengan lesan atau dengan isyarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini dikatakan pentingnya, kalau di dalam surat 3359, ya ayyuhan nasu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ayat 3359, wahai Nabi, coba diartikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini ada kalimat, wahai Nabi, katakanlah kepadamu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin. Istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang mukmin. Nah, ada kalimat supaya mereka mengulurkan jilbabnya. Yang pertama, jilbab itu adalah komunikasi, alat komunikasi pentingnya untuk menutup aurat. Nah, mengulurkan jilbabnya berarti menutup semua auratnya. Nah, ke seluruh tubuh mereka. Jadi di sini pakaian kita, ya pakaian yang kita pakai itu juga termasuk komunikasi kita. Alat komunikasi agar bisa menutup aurat kita. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dan lebih dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Apabila menjadi seorang muslim, ya, wanita muslim, Allah Subhanahu Wa Taala dengan jilbab itu sebagai alat komunikasi kita bahwa dia adalah muslim. Orang lain, orang pakai jilbab, maka dia tahu bahwa dia adalah sebagai seorang muslim, muslimah. Tapi orang lain pakai jilbab, orang yang pakai jilbab, setidak-tidaknya Allah akan menjaga dia dan orang lain tidak mengganggu. Kalau kita lihat orang pakai jilbab dan tidak pakai jilbab, itu kemungkinan yang lebih besar digoda orang lain adalah orang yang tidak pakai jilbab. Ya, tuh. Jadi saya ulang lagi, orang yang pakai jilbab dan yang tidak pakai jilbab kemungkinan digoda orang itu lebih besar yang tidak pakai. Berarti jilbab itu alat komunikasi untuk menahan diri, untuk menjaga diri. Kita pakai jilbab sudah aman dari godaan-godaan itu. Coba kalau kita lihat di terminal ada orang pakai pakaian yang pakai jilbab dan tidak pakai jilbab, kemungkinan digoda orang lain. Ya, yang tidak pakai jilbab itu kemungkinan digoda. Tapi kalau orang pakai jilbab paling digoda itu paling assalamualaikum, nah, gitu aja.
Jadi jilbab atau pakaian yang kita pakai juga termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi bagi kita semua. Hadis Ibnu Majah pada nomor ke-3597. An Utsman ibni Mughirah an Muhajir an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullah sauba madallatin yaumal qiyamah summa alhaba fihi naran. Dari Utsman bin Mughirah, dari Muhajir, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian, nah ini termasuk pakaian itu adalah ciri atau komunikasi orang lain bahwa saya termasuk punya pakaian, selalu pakai pakaian mewah, selalu pakai lah. Itu juga menunjukkan dirinya itu siapa. Ya. Barang siapa yang selalu mengenakan pakaian dengan kesombongan. Ya, kalau sekarang selalu kemana-mana dengan pakai pakaian, oke lah. Yang sekarang dikenal dengan branded. Ya, selalu pakai pakaian branded kemana-mana, tidak mau tidak yang baik, kemana-mana tidak mau yang tidak ada brandnya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, barang siapa yang mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan, ya, mudah-mudahan tidak ada kesombongan bagi kita yang pakai pakaian yang begitu. Maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Dan dia masukkan ke dalam api neraka. Ya. Jadi saya ulang lagi, dalam hadis ini barang siapa yang mengenakan pakaian penuh dengan pamer, pakaian dunia, pakaian kesombongan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat dan memasukkan ke dalam neraka. Maka kita harus hati-hati. Pakai pakaian biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu mewah. Kalau terlalu mewah, jangan-jangan ada rasa sombong. Orang lain menilai, selalu pakai itu menilai lain. Padahal menilai orang itu tidak boleh. Tapi memunculkan menilai orang, memunculkan nilai itu lebih baik berhati-hati. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Ayat 24:31. Hendaklah kamu ketika mengatakan kakinya, menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, jadi ada termasuk menunjukkan pakaiannya, menunjukkan biasanya itu wala yudribna, ya, dan janganlah kamu menghentakkan, wala yudribna, janganlah kamu perempuan memukulkan biarjulihinna dengan kakinya, liak lama supaya mereka tahu ma yukfina min zinatihinna, apa yang hendaknya disimpan dari perhiasan. Biasanya orang perempuan kakinya ada emasnya, kemudian dihentakkan. Nah, ditunjukkan kepada orang lain. Nah, pada ayat ini mengisyaratkan agar suatu ajaran senantiasa berlaku pada masa yang akan datang. Jadi itu sesuatu yang menimbulkan gairah seksual pada yang lain. Maka isyarat agar kita menyenangi atau isyarat bahwa menunjukkan dia itu adalah orang kaya supaya dikenal oleh orang lain. Bentar.
Berhenti Pak Ustaz. Tunggu. Baik, Ustaz. coba juga diartikan di surat Luqman, Bu. 18-19. Oh, iya Ustaz. 18-19. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Wala tusair khadsi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu linnas dari manusia. Nah, memalingkan wajahmu itu berarti isyarat bahwa kita adalah kesombongan. Kita merasa sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan. Jadi berjalan Berhenti Ustaz. jalan pun bisa dinilai apa? Wala tamshi, dan janganlah engkau maroha dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang. La yuhibbu, tidak senang, kulla mukhtalin, pada setiap orang yang sombong, fakhurun, lagi membanggakan diri. Jadi Allah sudah menilai bahwa dengan berjalannya saja bisa dinilai. Oh, orang ini berjalan dengan sombong. Gak pernah nyopo. Gak pernah menghiraukan apa bahasa. Gak pernah nyopo yang lain. Nah, gak pernah tolak-tolak kepada yang lain. Lurus saja. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahkan jangan berjalan di atas bumi dengan congkak. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang congkak, lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyika, dan berlakulah biasa-biasa saja, ya. Waqdud min sautik, dan lembutkanlah suaramu, ya. Berlaku biasa-biasa dan lembutkan suaramu. Jangan keras-keras. Jangan merasa suara yang keras itu menunjukkan keangkuhan. Menunjukkan keangkuhan. Isyarat bahwa orang ini angkuh. Ya. Inna angkarol aswat, sesungguhnya suara yang paling jelek, paling mungkar, paling dibenci Allah adalah la sautul hamir. Suaranya keledai. Jadi suaranya keledai itu yang paling dibenci. Bukan berarti suara keledainya, bukan, tapi suara manusia yang paling keras, ya, itu adalah suara keledai. Nah, ayat ini mencakup komunikasi baik dengan isyarat maupun dengan lesan, ya. Terakhir, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab 70. Coba diartikan. Surat Al-Ahzab 70, surat ke-33. Oh iya. Ketika ayat 70, ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Terus 271-nya? Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu.
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu minimal. Minimal adalah kita bertuhan yang sama. Kita bernabi yang sama. Kita berkitab yang sama. Minimal begitu. Itu berarti semuanya saudara. Ya. Karena kita tidak boleh satu dengan yang lain, sesama orang beriman. Ya. Itu menjelekkan atau menuduh yang lain. Nah, tidak boleh. Waqulu qaulan sadida. Waqulu, dan berkatalah kalian qaulan, dengan perkataan sadidan yang baik. Sadidan yang benar. Dengan lesan. Komunikasi dengan lesan, apabila orang mukmin itu berkata dengan baik, itu menjadi dasar. Ya, termasuk orang baik atau tidak. Itu dasarnya adalah dilihat dari lesannya, komunikasi lesannya. Kalau dia lesannya dengan baik, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 71 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lesan kamu untuk kamu semua, a'malakum, amal-amal kalian. Ya. Kalau orang itu lesannya baik, komunikasinya baik, komunikasinya sesuai, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan lakum kepada kalian dzunubakum. Sehingga memperbaiki amal itu terletak pada harus memperbaiki lesan. Perbaiki lesan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Perbaiki lesan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan ampunan untuk kita, segala dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka orang itu termasuk orang faza, orang yang menang. Fauzan, dengan kemenangan, adiman, yang agung. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kelihatannya putus-putus. Ya, sinyalnya kurang Ustaz, kurang bagus, putus-putus suara penjenengan.